Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan anggota Helen Ananda Sahidin 205060055, Sofia Rahmatila Izati 205060073, dan Winga Dwirya 205060060 akan mempresentasikan tentang aspek-aspek perkembangan moral dan kesadaran beragama serta implikasi pada penyelenggaraan pembelajaran. Pengertian moral. Menurut Dagobert Durunes, moral adalah hal yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik sebagai kewajiban atau norma. Sedangkan menurut Helden 1977 dan Richard 1971, moral adalah suatu kepekaan dalam pikiran, perasaan, dan tindakan dibandingkan dengan tingkah-tingkah yang lain, tidak hanya berupa kepekaan terhadap prinsip-prinsip atau aturan-aturan. Tidak jauh berbeda dengan Atkinson 1969 yang menyatakan moral merupakan pandangan tentang baik dan buruk, benar dan salah, apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan. Pengertian kesadaran beragama. Kesadaran beragama merupakan bagian atau segi yang hadir, terasa dalam pikiran, dan dapat diuji melalui introspeksi, atau dapat dikatakan bahwa ia adalah aspek mental dan aktivitas. Jakiyah Darajat 1990, kesadaran beragama adalah rasa keagamaan, pengalaman ketuhanan, keimanan, dan sikap dan tingkah laku beragama yang terorganisasi dalam sikap mental dari kepribadian. Karena agama melibatkan seluruh fungsi jiwa raga manusia, maka kesadaran beragama pun mencakup aspek-aspek kognitif dan psikomotorik. Pengertian perkembangan moral. Menurut Santrok 1995, perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang harusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Perkembangan moral adalah perubahan-perubahan perilaku yang terjadi dalam kehidupan anak berkenaan dengan tata cara, kebiasaan, adat, atau standar nilai yang berlaku dalam kelompok sosial. Tahapan perkembangan moral. Tahapan perkembangan moral ini memiliki 3 tahapan. Yang pertama ada moralitas prakonvensional. Pada tingkatan ini, baik dan buruk anak diinterpretasikan dengan reward atau imbalan, pujian, hukuman. Dalam tingkatan ini ada 2 tahap, yaitu tahap pertama ada moralitas heteronom dan tahap kedua individualisme. Pada tahap yang pertama, tahap moralitas heteronom adalah anak berorientasi pada kepatuhan dan hukuman. Anak berpikir bahwa mereka harus patuh dan takut pada hukuman. Sedangkan pada tahap yang kedua, tahap individualisme adalah anak berpikir bahwa mementingkan diri sendiri adalah hal yang benar, dan hal ini juga berlaku untuk orang lain. Karena itu, anak berpikir apapun yang mereka lakukan harus mendapatkan imbalan atau pertukaran yang setara. Jika dia berbuat baik, maka orang juga harus berbuat baik terhadap dirinya. Anak menyesuaikan terhadap sosial untuk memperoleh penghargaan. Yang kedua ada moralitas konvensional. Pada tingkatan ini, individu memperlakukan standar tertentu, tetapi standar ini juga ditetapkan oleh orang lain, misalnya oleh orang tua atau pemerintah. Moralitas atas dasar penyesuaian dengan peraturan untuk mendapatkan persetujuan orang lain, dan untuk mempertahankan hubungan baik dengan mereka. Pada tingkatan ini ada 2 tahap. Yang pertama ada ekspektasi interpersonal, dan tahap kedua moralitas sistem sosial. Pada tahap pertama, tahap ekspektasi interpersonal adalah anak menghargai kepercayaan, perhatian, dan kesetiaan terhadap orang lain sebagai dasar penilaian moral. Seseorang menyesuaikan dengan peraturan untuk mendapatkan persetujuan orang lain dan untuk mempertahankan hubungan baik dengan mereka. Contohnya, mengembalikan krayon ke tempat semula sesudah digunakan, atau nilai moral tanggung jawab. Pada tahap yang kedua ada tahap moralitas sistem sosial. Adalah penilaian moral didasari oleh pemahaman tentang keteraturan di masyarakat
hukum, keadilan, dan kewajiban. Seseorang yakin bahwa bila kelompok sosial menerima peraturan yang sesuai bagi seluruh anggota kelompok, maka mereka harus berbuat sesuai dengan peraturan itu, agar terhindarnya dari keamanan dan ketidaksetujuan sosial. Contohnya, bersama-sama membersihkan kelas, semua anggota kelompok wajib membawa alat kebersihan, atau nilai moral sama dengan gotong royong. Yang ketiga ada moralitas pasca konvensional. Pada tingkatan ini, seseorang menyadari adanya jalur moral yang alternatif, dapat memberikan pilihan dan memutuskan bersama tentang peraturan dan moralitas didasari pada prinsip-prinsip yang diterima sendiri. Ini mengarah pada moralitas sesungguhnya, tidak perlu disuruh karena merupakan kesadaran diri dari orang tersebut. Tingkatan ini memiliki dua tahap. Pertama, hak individu dan tahap kedua, prinsip universal. Pada tahap pertama ini, hak individu menalar bahwa nilai hak dan prinsip lebih utama. Seorang menyadari perlunya keluasan dan adanya modifikasi dan perubahan standar moral apabila itu dapat menguntungkan kelompok secara keseluruhan. Contohnya, pada awal tahun ajaran, orang tua diperkenakan menunggu anaknya selama kurang lebih 1 minggu. Setelah itu, anak harus berani ditinggal. Dan untuk pada tahap kedua, prinsip universal, seorang menyesuaikan dengan standar sosial dan cita-cita internal, terutama untuk menghindari rasa tidak puas dengan diri sendiri dan bukan menghindari kecaman sosial. Contohnya, anak secara sadar merapikan kamar sendiri segera setelah ia bangun tidur, dengan harapan agar kamarnya terlihat selalu dalam keadaan rapi. Untuk itu, orang tua mempunyai kewajiban terhadap anak untuk menumbuhkan atau mengembangkan moral anak. Nilai-nilai yang dapat dikembangkan anak usia dini ini yaitu kerjasama, disiplin diri, gotong royong, tanggung jawab, kejujuran, dan bersikap sopan. Tahapan perkembangan kesadaran beragama memiliki 3 tahapan, yaitu tingkat dongeng. Tingkat dongeng ini adalah pada tingkat ini dialami oleh anak berusia 3-6 tahun. Konsep mengenai Tuhan lebih banyak dipengaruhi oleh fantasi dan emosional anak. Hubungan emosional yang diwarnai kasih sayang dan kemesraan hubungan dengan orang tuanya yang akan menimbulkan proses penghayatan dan peniruan yang secara tidak sebelumnya disadari oleh anak. Orang tua merupakan tokoh idola bagi anak, sehingga apapun yang diperbuat oleh orang tua akan ditiru oleh anaknya. Anak akan menghayati Tuhannya lebih dari pemuasnya, keinginannya dan hayalan yang bersifat egosentris, yaitu pusat segala sesuatu bagi dirinya sendiri, kepentingan, keinginan, dan kebutuhan-kebutuhan dorongan dari biologisnya. Ketika anak disuruh berdoa, maka ia akan memintanya untuk diberikan kue, permen, coklat yang bersifat segera tercapainya dan terpenuhi, dan pengalaman keagamaan anak tidak lepas dari sifat dan tingkah laku dari orang tuanya sendiri. Yang kedua ada tingkat kenyataan. Pada masa ini, ide tentang ketuhanan sudah mencerminkan konsep-konsep ini berdasarkan atas realitas atau kenyataan. Konsep ini timbulnya melalui lembaga-lembaga keagamaan yang telah diikuti oleh anak sehingga mereka mendapatkan pengarahan Tuhan lebih banyak. Dengan bertambahnya umur, pemikiran yang bersifat tradisional beralih pada nilai wujud atau institusi hasil pengamatannya. Pemikiran terhadap Tuhan semakin menuju kepada kebenarannya yang diajarkan oleh pendidikannya. Tanggapan terhadap Tuhan ini berubah bahwa Tuhan sebagai sang pencipta dan pemelihara. Tuhan ini hanya menciptakan dirinya, melainkan menciptakannya alam semesta yang melimpahkan rahmatnya untuk seluruh makhluknya. Dan yang terakhir ada tingkat individu. Pada umur 6-12 tahun, perhatian anak yang tadinya tertuju pada dirinya sendiri, kini semakin tertarik dengan dunia luar atau lingkungan sekitar. Ia berusaha menjadi makhluk sosial dan mematuhi aturan-aturan, tata krama, sopan santun, dan tata krama bertingkah laku sesuai dengan lingkungan rumah dan sekolahnya. Pada usia 12 tahun pertama merupakan sosialisasi, disiplin, dan tumbuh kesadaran moral. Dengan demikian, kehidupan keberagaman akan semakin kuat dan menyadari akan adanya surga dan neraka dan kehidupan akhirat yang mendorong anak untuk mengerjakan yang baik dan benar. Tuhan selalu mengawasi dan mengetahui segala sesuatu yang kita kerjakan, serta memberikan pertolongan dan ganjaran apabila ia berbuat baik. Kegiatannya beribadah seperti sholat, berpuasa, berdoa, semakin dihayati dan dilaksanakan dengan kesungguhannya. Ia benar-benar mencari ridho Allah dan memohon pertolongan dalam menghadapi lingkungannya. Menurut Jalaluddin, tahun 1996, halaman 66.
Pendekatan-pendekatan perkembangan moral pada peserta didik. Yang pertama ada pendekatan kalibrasi nilai, yaitu penggunaan pendekatan ini dapat memberikan pengalaman belajar kepada siswa melalui proses dan menganalisis secara mendalam. Dan hati-hati nilai-nilai yang dipilih dalam kalibrasi. Siswa akan tumbuh menjadi pribadi yang menjadi lebih positif, memiliki tujuan, dan menerapkan nilai-nilai dan menjalani kehidupannya. Yang kedua ada pendekatan dilema moral, yaitu Kolbeck dan pengikutnya mengemukakan bahwa dilema berguna dalam pendidikan moral. Siswa tidak hanya belajar dilema untuk belajar, tetapi juga belajar di dilema nyata dari kehidupan sehari-hari. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama ada orang tua atau guru sebagai model. Menurut Freud dalam Elida Priyotno tahun 1992, baik pria maupun wanita menurut tingkah laku orang tuanya adalah karena keinginan untuk menjadi seperti orang tuanya. Yang kedua ada disiplin yang diberikan orang tua. Menurut Hotman dan Steislen dalam Elida Priyotno tahun 1992, orang tua yang mempergunakan teknik disiplin induksi memberikan alasan mengapa seseorang boleh atau tidak boleh bertingkah laku tertentu. Cenderungnya menyebabkan perkembangan moral remaja sangat baik, sedangkan penggunaan disiplin berkuasa dan otoriter cenderung menyebabkan perkembangan moral yang rendah. Yang terakhir ada industri dengan teman sebaya. Interaksi dengan teman sebaya dan kemampuan bermain peran terjadi karena telah dikuasai kemampuan role taking, yaitu kemampuan memahami sesuatu atau peristiwa dari sudut pandang orang lain. Dengan meningkatnya interaksi dengan teman sebayanya, maka kemampuan role taking ini pun makin mahir dan sempurna dan dari ini. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi sikap kesadaran beragama anak. Jadi, sikap yang dimiliki oleh seseorang itu berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan tersebut terlihat baik dari segi jenisnya maupun dari segi kualitasnya. Perbedaan sikap yang dimiliki seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor. Misalnya, keadaan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, kebudayaan, nilai agama, adat istiadat, dan faktor-faktor lainnya. Secara garis besar, Abu Ahmadi menjelaskan bahwa sikap seseorang dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu yang pertama faktor internal. Faktor internal ini merupakan faktor yang ada di dalam diri setiap individu. Faktor ini berperan sebagai seleksi piti, menyeleksi, dan mengelola atau menganalisis berbagai pengaruh yang datang dari luar diri individu. Penetapan pilihan biasanya disesuaikan dengan motif dan sikap yang ada di dalam diri individu masing-masing. Motif dan sikap di dalam diri individu ini erat kaitannya dengan minat dan perhatiannya. Menurut Ellis, sebagaimana dikutip oleh M. Muhammad Ngalim Purwanto, faktor internal ini sangat mempengaruhi sikap seseorang terhadap suatu rangsangan. Selain faktor minat dan perhatian adalah kematangan atau motivation dan keadaan fisik individu. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu. Faktor ini berupa interaksi sosial baik di dalam kelompok maupun di luar kelompok. Misalnya, antara individu dengan individu yang lainnya yang terdapat di dalam keluarga, sekolah, ataupun lingkungan masyarakat. Interaksi individu dengan hasil kebudayaan dan interaksi lainnya. Serif sebagaimana dikutip oleh Abu Ahmadi menjelaskan bahwa sikap dapat dirubah dan dibentuk. Perubahan dan pembentukan sikap ini akan terjadi jika terdapat hubungan timbal balik dan komunikasi secara langsung antar sesama manusia. Dengan kata lain, pembentukan dan perubahan sikap terjadi tidak dengan sendirinya. Setidaknya ada 3 hal penting yang dapat mempengaruhi pembentukan dan perubahan sikap individu. Di antaranya yang pertama yaitu keluarga, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, organisasi kerja, dan sebagainya. Yang kedua, kelompok sebaya, dan yang ketiga yaitu media massa.
Selanjutnya ada implikasi pembelajaran mengenai perkembangan moralitas dan kesadaran beragama. Implikasi yang pertama yang harus dilakukan yaitu memberikan pendidikan moral dan keagamaan melalui kurikulum tersembunyi atau hidden curriculum, yakni menjadikan sekolah sebagai atmosfer moral dan agama secara keseluruhan. Atmosfer di sini ini termasuk peraturan sekolah dan kelas, sikap terhadap kegiatan akademik dan ekstrakurikuler, orientasi moral yang dimiliki guru dan pegawai, serta materi teks yang digunakan. Di sini, terutama guru dalam hal ini mampu menjadi model tingkah laku yang mencerminkan nilai-nilai moral dan agama. Tanpa adanya model tingkah laku yang baik dari seorang guru, maka pendidikan moral dan agama yang diberikan di sekolah tidak akan berjalan dengan efektif. Implikasi yang kedua yaitu memberikan pendidikan moral langsung atau direct moral education, yaitu pendidikan moral dengan pendekatan pada nilai dan juga sifat selama jangka waktu tertentu, atau menyatukan nilai-nilai dan sifat-sifat tersebut ke dalam kurikulum. Dalam pendekatan ini, instruksi dalam konsep moral tertentu dapat mengambil bentuk dalam contoh dan definisi, diskusi kelas dan bermain peran, atau memberi reward kepada siswa yang berperilaku secara tepat dan sesuai. Implikasi yang ketiga yaitu memberikan pendekatan moral melalui pendidikan klarifikasi nilai, yaitu pendekatan pendidikan moral tidak langsung yang berfokus pada upaya membantu siswa untuk memperoleh kejelasan mengenai tujuan hidup mereka dan apa yang berharga untuk dicari. Dalam klarifikasi nilai ini, kepada siswa diberikan pertanyaan atau dilema dan mereka diharapkan untuk memberi tanggapan, baik secara individual maupun secara kelompok. Tujuannya adalah untuk menolong siswa menentukan nilai mereka sendiri dan menjadi peka terhadap nilai yang dianut oleh orang lain. Yang keempat yaitu menjadikan pendidikan sebagai wahana yang kondusif bagi peserta didik untuk menghayati agamanya. Tidak hanya sekedar bersifat teoritis, tetapi penghayatan yang benar-benar dikonstruksi dari pengalaman keberagamaan. Oleh sebab itu, pendidikan agama yang dilangsungkan di sekolah harus lebih menekankan pada penempatan peserta didik untuk mencari pengalaman keberagamaannya. Dengan pendekatan demikian, maka yang akan ditonjolkan dalam pendidikan agama adalah ajaran dasar agama yang syarat dengan nilai-nilai spiritual dan moralitas seperti kedamaian dan keadilan. Yang kelima yaitu membantu peserta didik mengembangkan rasa ketuhanan melalui pendekatan spiritual parenting seperti memupuk hubungan sadar anak dengan Tuhan melalui doa setiap hari. Misalnya doa sebelum memulai pembelajaran dan doa sesudah melakukan pembelajaran. Kemudian ada menanyakan kepada anak bagaimana Tuhan terlibat dalam aktivitasnya sehari-hari. Kemudian ada memberikan kesadaran kepada anak bahwa Tuhan akan membimbing apabila kita meminta. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan bertanya di forum yang telah disediakan di e-learning atau bertanya langsung melalui Zoom. Maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.